Jadi sebetulnya Cimahi dari awal memang sudah merupakan urban ekonomi. Dan kalau urban ekonomi pantas dijadikan kota. Dan kita melihat dalam 10 tahun terakhir perkembangan kita luar biasa kan? Ya. Nah, perkembangan inilah yang kemudian secara ekologi, ekosistem dari kota Cimahi itu konsepnya adalah carrying capacity. Daya kapasitas, daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan kota Cimahi akhirnya tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan kota Cimahi. Cimahi tumbuh, tapi wilayahnya sakit begitu. Nah, banyak strategi, banyak hal yang bisa kita kembangkan, kita buat, kita rencanakan dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif, kreatif dari pemerintahan daerah agar membuat bagaimana daya dukung kota Cimahi yang sangat terbatas itu tetap terjaga gitu. Salah satu legitimasi awal kami sarankan pada pertemuan awal kami dengan DPRD, kita bertemu dengan warga. Nah, saresihan inilah sebetulnya Pak salah satu prasyarat kita untuk bisa menjadikan isu ini, ya, isu politik ini atau isu kebijakan ini menjadi absah, gitu. Karena kita bergerak dari bawah, tidak bergerak hanya dari DPRD atau dari pemerintah daerah. Nah, di sini juga menjadi momentum gitu. Ini juga buat kami adalah sebuah momentum di mana warga kota Cimahi kembali bersatu padu memperjuangkan kepentingan kota yang kita cintai ini agar bisa mencapai kemajuan yang optimal. Gitu. Momentum dengan isu penataan wilayah 25 tahun cukup dewasa kita untuk menuntut penambahan wilayah kepada pemerintah, penambahan batas ya atau perubahan batas karena kapasitas kita yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPRD dan juga tentu warga masyarakat semuanya bahwa Cimahi dalam 25 tahun ini sudah memiliki banyak prestasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapasitas kita untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kemampuan sendiri sudah melebihi kapasitas yang kita miliki. Katakanlah seperti itu, boleh dibilang seperti itu. Ya. Nah, ini harus dihargai. Harus dihargai oleh pemerintah dengan mengembangkan atau memperluas, menambah beban tanggung jawab pemerintah kota Cimahi untuk mampu membangun kawasan sekitarnya. Ya, bahwa Cimahi akan menginduksi kawasan-kawasan di sekitar dengan cara ekonomi maupun secara kewilayahan, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing daerahnya sendiri. Tadi kan akhirnya Kang Usman menyampaikan dari berbagai pertimbangan tersebut paling hanya 5 kawasan yang bisa kita ambil. Itu adalah humbleness Pak, bentuk kerendah hatian warga Cimahi tentang jati dirinya gitu. Jati mandiri, jati diri, bahwa kalaupun kita menginginkan untuk berkembang, yang paling memungkinkan kita kembangkan tidak menyakiti para pihak lain atau tidak membebani pihak lain, cuma sekian dari 21 desa atau kelurahan, paling hanya 4 atau 5 kawasan yang untuk sementara ini sampai 20 tahun mendatang, sampai 25 tahun mendatang kita bisa kembangkan. Untuk apa? Menjaga lingkungan untuk semuanya gitu ya. Kalau saya bicara boleh teman-teman bisa meresapi filosofinya. Sekarang
Cimahi itu dibangun bukan orang Cimahi, orang Belanda. Kita bisa nanti bicara secara historis untuk itu, tentang kabupaten yang hilang. Ya kan sih. Beliau lebih senior, saya hanya baca literasi. Nah dari historis ini juga kita menyadari bahwa pemerintahan itu tidak ada, yang ada tuh alam dulu, gitu kan. Makanya kami, nah sekarang saya bicara yang saat sekarang. Punten kalau saya memakai baju atas nama Laskar Merah Putih dan seizin dari Kang Yiki, kita bicaranya bukan apa yang disampaikan Kak Usman kan di situ betul, itu satu cuplikan, tapi konsep dasarnya apa? Alam dulu. Kita secara mungkin di sini ada tokoh agama, kenapa kita harus tidak merusak alam kata Tuhan? Jadi bukan soal pendapatan ekonomi, soal itu bagian, itu bisa diupayakan dengan para kami kerja. Nah, saya juga sekarang miris nih. Kemarin pihak Popdar sudah melakukan audisi ke DPR. Saya miris bilang, nyatanya sekarang mana pihak birokrat, pihak DPRD mendengarkan tidak? Ya kan? Ini kejadian juga pada waktu kita mengajukan, mereka tidak peduli gitu kan. Jadi, nah ini juga catatan buat teman-teman semua masyarakat Cimahi, selektif lah. Ada merasa tidak sejalan dan akhirnya ego diri masing-masing yang diutamakan, sehingga mereka ada bahasa dulu, sejengkal pun kami tidak akan beri ke Cimahi. Itu bahasanya. Tapi suasana sekarang sudah berubah. Suasana berubah karena pertama setelah 24 tahun ini kepala daerah sudah berganti dan yang berseteru itu udah nggak ada dua-duanya. Di sana Pak Obar udah nggak ada, di sini Pak Ito juga nggak ada. Tapi dia udah nggak berkuasa lagi di sana gitu. Dan yang kita dapat sekarang, gubernur baru sudah mengasih kode tadi. Kode apa katanya? Cimahi kecil. Sok Cimahi APBD-nya semuanya gede. Kenapa nggak membantu daerah sekitarnya untuk membangun? Bandung Barat yang saya lihat APBD-nya juga besar, tapi dibanding kalau persentase pembangunan masih besar kita. Jadi kasihkan sebagian ke Cimahi demi kesejahteraan. Yang kedua, yang selanjutnya juga saya mengasih catatan. Saya kemarin juga terus terang, selama waktu saya jadi dewan saya nggak tahu tuh, bahwa penghasilan kita dari pajak mobil itu ternyata besar. Cimahi itu penghasilan pajak mobilnya itu 115 miliar. Bandingkan dengan Garut itu di bawah 80 miliar. Bagus, dengan sendirinya orang pinggir-pinggir itu pengen gabung ke Cimahi, segana ngenah di Cimahi. Jadi itu menurut saya. Jadi mungkin itu yang bisa saya usulkan, sebaiknya kita dorong pemerintah Kota Cimahi berserta DPR untuk melebarkan jalan-jalan yang ada di Cimahi. Yang kedua, sumber-sumber ekonomi, bikin senyaman betul orang berdagang. Seperti pasar, kita punya pasar sini 3, pasar Antri, pasar Atas, pasar Cimindi. Dari 3 itu yang 2 benar-benar punya kota kan pasar Atas sama Cimindi. Yang itu kan kerjasama sama tentara. Nah, cuma yang harus kita jaga, bagaimana dulu pasar Antri itu menjadi pusat belanja bagi orang-orang sekitar Cimahi. Sekarang udah berkurang. Begitu juga penataan dan penataan yang lainnya saya akan ulas nanti, termasuk penataan transportasi. Pertama, harus jelas dulu nih, Cimahi ini akan dijadikan kota apa dengan 3 kecamatan ini. Mau jadikan kota jasa, jadikan kota industri, atau perdagangan, atau apa wilayah ini. Karena sekarang ini kemacetan tertumpu di tengah. Kami ingin adanya pembagian daripada ekonomi itu antara utara, tengah, dan selatan. Selanjutnya masalah transportasi. Saya kebetulan dari Organda, nama saya Dida Suprinda, masyarakat Kota Cimahi. Sejak dulu saya mengupayakan dan mengusulkan waktu zamannya Pak Ito, pertama underpass yang di sana, terus on the track yang di Leuwi Gajah tuh, itu jadi 2. Itu 12 tahun, ke-13-nya baru jadi, alhamdulillah. Dan sekarang pun saya selaku masyarakat Kota Cimahi harus ada penataan transportasi dari Ciberem sampai Ciburui. Usulannya, walaupun saya masih diketawaan sama orang-orang, mustahil tidak ngusulkeun eta mah.
Tapi tidak jadi masalah. Waktu saya usulkan underpass juga dikatain mustahil dulu. Tapi di negara kita tidak ada yang mustahil, insya Allah bisa. Usulan saya itu diadakan jembatan layang dari Ciberem sampai Ciburui. Entah itu dijadikan tol atau apa, itu terserah. Kenapa? Setiap hari pertambahan kendaraan itu bertambah. Alhamdulillah sekarang menular gitulah. Mudah-mudahan saja ya kan. Tiba-tiba kedongkolan ini harus saya harus paham dia itu. Harus jeli ini kepentingan warganya, kepentingan masyarakat kota Cimahi. Cimahi lamun tadi mulai kurang Cimahi rek usaha deui. Batur mah moal, jujur aja, karena ada kepentingan-kepentingan di wilayahnya masing-masing. Jadi kita bikin tim kan. Selanjutnya masalah banjir. Nah, ini banjir kiriman Cimahi itu. Nanti ada kolerasi ya dengan penambahan batas wilayah. Dari mana banjir ini datang? Dari sono, dari atas. Hukum air itu pasti mengalir ke bawah. Kita nu ketempuhanana berlaku surut 3 juga tapi bisa. Tapi tadi kan ada ya klausul yang lain ya yang kurang bagus gitu ya. Nah, cuman saya juga kalau tidak salah, tolong kalau salah koreksi. Sekber juga telah mengusulkan dulu Cimahi jadi 4 kecamatan, Cimahi jadi 5 kecamatan gitu ya. Kalau dengan perluasan tambahannya. Kalau sekarang ini saya lebih baik kepada penataan dulu kalau perluasan tidak bisa. Penataan Ciberem, Melong itu bisa dibagi-bagi, itu bisa jadi 1 kecamatan lah nantinya. Ya, itu satu harapan ya dari kalau kita nambrak tembok yang tidak bisa ditembus, ya kita berupaya aja. Ke mana lagi? Nanti Cimahi kan kecil. Jadi bicara dari pelayanan publik itu tinggal pembenahan di birokrasi. Memang disayangkan hari ini juga ujung-ujung pada pulang ada kan tidak tadi tapi pulang jadinya. Tapi ini kan sudah jadi kesepakatan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Popdar yang sudah menggagas ini dan lanjutkan apa yang dihasilkan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR. Mereka itu digaji oleh kita. Mereka itu bisa di sini oleh kita. Jadi kita hanya menuntut bahwa Cimahi ini ingin maju, ingin sejahtera. Itu sesuai dengan paradigma baru. Tujuan otonomi daerah pada saat itu adalah kesejahteraan rakyat, keadilan, dan tata kelola gitu ya, pemerintahan. Nah ini yang harus dikontrol. Jadi jangan malas-malas ASN di Cimahi turun ya. Turun. Dan tadi memang penempatannya itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Jadi jangan sampai menempatkan lurah tidak tahu apa-apa. Ini saya terjadi kemarin ya, sudah 23 tahun ya, Cimahi ini. Jadi mereka punya kewajiban ngurus rakyat, ngurus kesejahteraan dan penataan ini, penataan wilayah. Tadi banyak dibicarakan, diantaranya banjir yang tidak surut-surut gitu ya. Nah ini sekarang insya Allah sudah cair. Kalau dulu mah mungkin tidak akan cair. Kalau dulu mah, tapi sekarang sudah cair. Jadi itu saja. Selamat berjuang. Mudah-mudahan ini ridho Allah ya. Ridho Allah, tidak ada yang tidak memungkinkan. Selama kita berjuang. Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah seseorang atau sekelompok apabila kecuali dirinya sendiri. Ini yang harus jadi kebesaran kita. Kita berjuang. Nah sekarang saatnya, walaupun baru hari ini gitu ya, tidak ada yang terlambat yang Ustaz. Sebetulnya mah 10 tahun yang lalu itu harus sudah bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Ahmad Safi'i, Abdi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Media Independen Indonesia AJMI.
Jadi kembali lagi bahwa saya pertama mengapresiasi, semoga ini terus ditindaklanjuti, jangan sampai selama 24 tahun nunggu belum ada realisasi. Apakah kalau bisa tidak bisa pemekaran, itu bisa saja dengan penataan. Saya setuju sekali dengan penataan. Terus juga ya sedikit saya garis bawahi juga, ternyata memang realita bahwa pemerintah sampai saat ini, pemerintah Kota Cimahi tidak akan pernah turun ke menyentuh rakyat Cimahi, terutama dalam hal-hal yang seperti ini. Sekarang aja tidak ada ya. Kalau pembukaan tadi itu wajar, tapi dalam paparan ini yang penting ini yang harus mereka punya catatan, tapi nggak ada ini. Jadi sangat disayangkan. Semoga ke depan tidak terjadi hal seperti ini. Kembali kepada substansi bahwa Cimahi ini harus melakukan penataan, saya setuju, karena sebetulnya kalau dilihat dari demografi dari posisi tanah kita tuh plato masuknya Pak ya, kalau tidak salah mohon izin di atas 700 meter, tetapi ternyata kita sering banjir dan mendapatkan predikat kota banjir. Menyedihkan karena apa? Penataan kota yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Putih Kota Cimahi itu sudah mengadakan kajian yang tadi mungkin Mas Heri sampaikan, bahwa pada dasarnya kita tidak hanya harus berhitung 20, 30, 40 tahun ke depan, tapi harus menghitung selamanya. Kenapa? Yang kita bikin adalah track. Kita melihat alur dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Cimahi. Sangat betul bahwa itu berawal dari hulu yang akhirnya ada di hilir. Janten panginten abdi mung tiasa masihan masukan kanggo saran ke pemerintah Kota Cimahi melalui acara dinten ayeuna begitu, bahwa ulah banyak memperhitungkan panginten Kang Desi, urang teh sudah merendahkan diri dengan meminta wilayah-wilayah, jangan. Tetapi yang harus kita perjuangkan adalah anak cucu kita ke depan. Kalau kita hanya hawatos ya PAD-na ya sumber PAD dari wilayah yang lain, kita berbicara kalau sebisa mungkin kita harus melakukan mitigasi karena satu bencana yang tentu saja kita takuti dari atas. Itu ada sesar lembab. Apakah kita cukup berbenah dari wilayah Sariwangi? Apakah kita cukup berbenah dari wilayah perbatasan Kabupaten Bandung saja? Yang harus mitigasi kita lakukan itu dari atas. Kemudian ketika Cimahi kekurangan air, salah satu survei membuktikan, sudah diteliti, bahwa penurunan air tanah itu bisa mencapai 3 meter per tahun. Terus kita bilang masalahnya di mana? Oh, pengeboran di belakang di selatan terlalu banyak. Bagaimana dengan pemeliharaan air di atas? Sementara kita harus sharing profit dengan Kabupaten Bandung Barat. Kenapa tidak kita kuasai sampai atas, sampai hulu? Karena posisi kita membenahi Kota Cimahi ini tidak bisa sakurewek Cimahi dengan mengambil 5 wilayah kabupaten dan kota lain. Keun eta mah antepkeun. Yang tadi Mas Heri maksudkan adalah masalah sosial, ekonomi dan sebagainya, itu adalah masalah yang ada teorinya. Tetapi ketika kita berbicara masalah lingkungan, angin alon, yang pasti kita harus menjaganya agar alam tidak marah, agar semua yang ada dari atas turun ke bawah. Tadi kan leres kita dapat banjir kiriman, betul, termasuk dari kota Bandung melewati sungai yang ada di Ciberem. Ciberem ada pabrik juga masuk ke wilayah Ciberem, kalau kelurahan Ciberem kemudian ke Melong, itu sudah syarat dengan limbah. Ketika banjir di Melong, kelarasan panginten dari LMP itu banyak di RW yang terkena dampak banjir. Janten abdi tos karaosan cai banjir di Melong, kumaha hideungna gitu. Dan pemerintah hanya bisa berdiam diri dengan bahwa ini permasalahan jadi provinsi karena melibatkan 3 kota kabupaten. Cukup sampai di situ. Kemudian menaikkan pinggiran sungai. Bukan solusi, akhirnya meluap. Ketika berbicara masalah permasalahan, saya hanya memberikan satu masukan. Kita dorong
Cimahi perluasannya ke arah atas sekali. Seperti halnya Jakarta menginginkan puncak. Karena posisinya banjir di Jakarta tidak akan beres kalau puncak tidak dibenahi. Permasalahan Bandung, kenapa mereka ngintip-ngintip Lembang? Bukan karena PAD, tetapi Bandung ingin menata lingkungannya sampai ke bawah. Gimana dengan Cimahi? Ke Ngaprahman atau gaduh lereng nyalira di Burangrang. Orang menyendak ke Parongpong, Cisarua, karena sumbernya dari situ. Biarkan kalau misalkan Bandung aling masihan ke Cimahi, bios. Tapi yang jelas Kabupaten Bandung harus kita dorong untuk menjadi kota Cimahi. Masalahnya apa yang bisa kita jual ke masyarakatnya? Pelayanan yang terbaikkah atau apakah itu tugas pemerintah kota Cimahi? Ngabibita warga KBB untuk mau bergabung dengan kota Cimahi. Kalau misalkan pemerintah Kabupaten Bandung itu masihan, ya orang bibita. Kita bikin survei bahwa warga Parangpong dan Cisarua itu mau bergabung dengan Cimahi melalui survei. Jadi mungkin harapan saya kita berbenahnya jangan sampai ada 20 sampai 25 tahun lagi bakal ada masalah lagi. Jangan, kita hantam aja ke atas agar 20 sampai 25 tahun lagi tidak jadi masalah. Nah, hasil kajian ini juga kita sudah ada, hanya mungkin kami memerlukan kajian-kajian lain yang lebih komprehensif sesuai dengan keilmuan, yaitu yang mungkin harus kita lengkapi. Kalaupun misalkan dari sumber sama tim dari Popdar dan sebagainya, keluarga besar itu memerlukan, kita bisa berkolaborasi, tapi memang harus satu visi dan misi dulu. Di sini mungkin kami neutral. Kalau misalkan kita membahas wilayah lain seperti Marga Asih, kemudian walaupun polseknya sudah gabung di kita, Batu Jajar, Cimareme atau misalkan di Cimindi gitu, itu mah nggak penting buat saya, buat kami, karena yang kami pentingkan suatu saat Cimahi memerlukan air. Dengan penurunan air tanah yang sangat signifikan di kota Cimahi, anak cucu orang kumaha oke. Yang harus kita pikirkan adalah kelangsungan ekosistem dan lingkungan yang ada di atas Cimahi. Dengan kita mengatur dari hulu sampai hilir, insya Allah Cimahi tetap jadi Cimahi. Jangan sampai Cimahi kekurangan air. Kalau misalkan kita berjalan, walaupun misalkan di Cileweng tadi sore Kang Usman ada perbatasan, Cileweng sesah cai Kang Usman, walaupun itu masih Cimahi. Nah, mudah-mudahan dengan masukan ini kita bisa mendorong perluasan kota Cimahi ini menjadi sesuatu yang memang betul-betul ideal terkait masalah sosial dan lain-lain. Mangga nyanggakeun abdi henteu buat kadinya. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan bukti bahasa abdi mukirang saya tapi tingkah pola abdi mukirang laos katingalna abdi ada dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.